Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Arzani Sugiharto Putri dengan NIM 192231050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan literatur review mengenai food balance sheet atau neraca bahan makanan. Yang pertama ya, ini pengertian dari neraca bahan makanan atau food balance sheet, yaitu food balance sheet merupakan tabel yang menyajikan informasi menyeluruh mengenai penyediaan dan penggunaan berbagai komoditas pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu, di mana ketersediaan pangan per kapita diperoleh dengan membagi total bahan makanan yang tersedia dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data ini kemudian dikonversi ke energi, protein, dan lemak untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat. Berikutnya merupakan identitas dari laporan utama yang digunakan, yakni dengan judul Neraca Bahan Makanan Indonesia tahun 2022 hingga 2024. Berikutnya merupakan metodologi, yakni untuk sumber datanya sendiri menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, serta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perumbulok. Berikutnya untuk komponen penyusun neraca bahan makanan, yakni terdapat tiga komponen utama, yaitu penyediaan atau pengadaan, yang terdiri dari produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor. Kemudian yang kedua, penggunaan yang terdiri dari pakan, bibit, diolah untuk industri makanan, diolah untuk bukan industri makanan, tercecer, penggunaan lain, dan bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi. Kemudian komponen yang ketiga, yakni ketersediaan per kapita yang disajikan dalam bentuk kilogram per kapita per tahun, gram per kapita per hari, energi, protein, dan lemak. Berikutnya merupakan neraca bahan makanan tahun 2022, di mana yang pertama yakni ketersediaan energi berdasarkan kelompok bahan makanan, yakni total ketersediaan energi per kapita per hari, yakni sebesar 3.161 kilokalori, di mana padi-padian menyumbang ketersediaan energi terbesar. Kemudian yang kedua, ketersediaan protein berdasarkan kelompok bahan makanan, di mana dapat diketahui bahwa total ketersediaan protein per kapita per hari, yakni sebesar 75,85 gram, dan penyumbang ketersediaan protein terbesar ini juga padi-padian. Kemudian yang ketiga yakni ketersediaan lemak berdasarkan kelompok bahan makanan, yakni untuk total ketersediaan lemak per kapita per hari, yakni sebesar 80,49 gram, di mana minyak dan lemak memberikan kontribusi terbesar terhadap ketersediaan lemak. Berikutnya merupakan perbandingan ketersediaan energi dengan konsumsi energi, di mana ketersediaan energi adalah sebesar 3.161 kilokalori per kapita per hari, sehingga dapat disimpulkan melebihi rekomendasi WNPG tahun 2018. Nah, namun konsumsi energi ini lebih rendah dibandingkan kecukupan energi dari konsumsi pangan berdasarkan rekomendasi WNPG tahun 2018. Nah, kemudian untuk perbandingan ketersediaan protein dengan konsumsi protein, hasil perhitungan NBM menunjukkan bahwa ketersediaan protein ini mencapai 75,85 gram per kapita per hari, sehingga lebih tinggi jika dibandingkan dengan rekomendasi WNPG tahun 2018. Nah, untuk konsumsi protein itu sebesar 62,20 gram per kapita per hari, sehingga telah melebihi juga rekomendasi kecukupan protein dari konsumsi pangan menurut WNPG tahun 2018. Berikutnya merupakan kelebihan dan kekurangan dari food balance sheet. Yang pertama, untuk kelebihannya sendiri, yakni basis data FBS ini diperbarui secara rutin dan menggunakan metodologi yang terstandarisasi sehingga memungkinkan analisis tren konsumsi masyarakat antar tahun. Kemudian juga memungkinkan estimasi ketersediaan energi, protein, dan lemak di tingkat nasional.
Kemudian yang ketiga, sebagai alat pemantauan di daerah dengan ketahanan pangan rendah. Dan yang terakhir, mendukung penilaian berkelanjutan terhadap ketersediaan dan pasokan pangan bagi penduduk. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yakni sensitif terhadap kualitas data sumber, tidak memberikan informasi mengenai distribusi makanan yang tersedia di berbagai daerah, maupun di tingkat rumah tangga atau individu, kemudian tidak menggambarkan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi, ekologi, dan musim, dan juga tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi masyarakat di suatu negara atau wilayah. Berikutnya merupakan validitas dan reliabilitas. Nah, untuk validitasnya sendiri, metode NBM ini cukup valid dan cukup akurat untuk mengetahui ketersediaan pangan secara agregat di tingkat nasional, serta melihat perubahan pola ketersediaan pangan antar tahun dan perbandingan antar negara. Sedangkan untuk reliabilitasnya sendiri, dapat reliable jika data produksi, impor, ekspor, dan stok diperbarui secara rutin. Berikutnya merupakan potensi bias dan cara mengurangi bias. Untuk potensi biasnya sendiri yaitu bias data input, bias konversi, dan juga bias kehilangan pangan. Sehingga cara untuk mengurangi bias ini, yakni yang pertama penyusun perlu melakukan revisi dan pembaruan secara berkala, kemudian dibutuhkan penggunaan faktor konversi yang tepat dalam mengubah bahan mentah menjadi produk olahan, dan yang terakhir menjaga transparansi revisi data. Yang terakhir yakni kesimpulan, neraca bahan makanan atau food balance sheet memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketersediaan pangan nasional dalam kurun waktu tertentu yang meliputi penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan per kapita berbagai kelompok bahan makanan. Berikutnya merupakan daftar pustaka yang digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.